Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada channel Calon Guru Masa Depan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas seputar anak pertama juga anak kedua. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seputar fakta-fakta dari anak bungsu atau anak terakhir. Simak baik-baik ya. Teori urutan kelahiran yang disampaikan Adler hingga kini masih menjadi perdebatan oleh banyak peneliti. Meskipun begitu, tak ada salahnya loh Mom mengetahui fun fact tentang anak bungsu agar bisa menentukan pola asuh seperti apa yang akan diterapkan demi kebaikannya. Maka dari itu, inilah fakta anak bungsu tentang kepribadian atau sifatnya menurut ilmu psikologi. Sebelum kita lanjut pada faktanya, kita ketahui dulu ya, siapa sih anak bungsu menurut pandangan para ahli? Jadi, anak bungsu adalah anak terakhir dalam sebuah keluarga yang biasanya identik dengan manja dan diperlakukan spesial oleh orang tuanya. Tentu ini sangat berbanding terbalik dengan fakta anak pertama yang biasanya memiliki jiwa pemimpin dan lebih mandiri dibanding adik-adiknya. Stigma tersebut membuat para ahli tertarik untuk melakukan penelitian tentang sifat anak bungsu, anak tengah, dan anak sulung. Adalah Alfred Adler, seorang psikolog yang menjelaskan bahwa karakter anak dapat diprediksi berdasarkan urutan kelahirannya. Menurut beliau, fakta anak bungsu antara lain memiliki karakter percaya diri, manipulatif dalam hal positif, berjiwa sosial tinggi, lucu, suka melakukan hal-hal kecil yang beresiko tinggi, dan kurang mandiri. Secara psikologi, urutan lahir anak dikatakan menjadi salah satu faktor pembentuk karakter seorang anak. Oleh karenanya, yuk ayah dan bunda simak fakta anak bungsu beserta tips pola asuhnya sebagai berikut. Fakta yang pertama yaitu terbiasa manja. Seperti halnya stigma yang beredar di masyarakat bahwa fakta anak bungsu baik perempuan maupun laki-laki mereka terbiasa manja. Namun apabila perlakuan dari ayah dan juga bunda mengarah pada hal yang positif, maka akan gigih dalam mengejar cita-citanya. Fakta anak bungsu yang kedua yaitu memiliki jiwa kasih sayang dengan terbuka. Menunjukkan jiwa kasih sayang secara terbuka menjadi fakta anak bungsu perempuan dan laki-laki. Hal tersebut dikarenakan anak bungsu biasa disayang, dimanja, dan dipuja oleh keluarga, sehingga mereka tidak segan-segan melakukan hal yang sama pada orang-orang terdekatnya. Oke, kita lanjut pada fakta yang ketiga ya, yaitu mudah bersosialisasi. Fakta anak bungsu yang kedua yaitu mudah bersosialisasi. Anak bungsu yang dibesarkan dan dididik dengan perilaku baik dari orang tuanya akan menumbuhkan jiwa sosialisme sehingga mudah bergaul dan membangun hubungan persahabatan, baik itu dengan kakak, kerabat, maupun teman-temannya di sekolah. Sementara itu, apabila si bungsu diperlakukan kurang baik, maka mereka akan mudah tersinggung dan sulit bergaul. Fakta yang keempat adalah bersifat optimis dan percaya diri. Sifat anak bungsu adalah optimis dan percaya diri. Hal tersebut tercermin dalam dirinya ketika berani mengikuti kata hati tanpa terpengaruh oleh hasutan-hasutan dari luar yang mungkin bisa menghambat keinginannya. Sifat anak bungsu yang optimis ini tidak membuatnya menjadi mudah cemas, bahkan mereka selalu melihat sisi positif dari semua hal dan percaya bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Fakta anak bungsu yang kelima yaitu berjiwa muda. Karena mereka adalah anak yang terakhir, biasanya anak bungsu memiliki sedikit tekanan dan tuntutan dari keluarga, sehingga mereka lebih bebas. Menjadi yang termuda dari kakak-kakaknya membuat fakta anak bungsu perempuan ataupun laki-laki memiliki jiwa muda, enjoy their life, dan bersikap seakan tak memiliki beban. Kita lanjut pada fakta yang keenam.
yaitu lebih dekat dengan orang tua. Apakah si bungsu lebih dekat dengan ayah atau bunda? Jika iya, hal tersebut sangat wajar kok. Sebagai anak paling muda, biasanya si bungsu akan lebih dekat dengan orang tua, terlebih jika mereka terpaut umur yang jauh dengan kakaknya. Ketika saudara lainnya yang lebih tua sudah sibuk dengan kehidupannya masing-masing, maka anak bungsu inilah yang memiliki banyak waktu untuk bersama dengan keluarga. Fakta yang ketujuh adalah memiliki wawasan yang lebih luas. Kakak dan orang tua yang jauh lebih berpengalaman dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan bagi anak bungsu, sehingga wawasan mereka menjadi luas dibandingkan dengan teman-temannya. Nah, fakta yang nomor 8 adalah memiliki selera humor yang menarik. Sifatnya yang ceria dan terlihat tanpa beban membuat si bungsu lebih lucu atau memiliki selera humor yang menarik. Dengan sifat inilah membuat mereka mudah bergaul dan disukai orang-orang di sekitarnya. Lanjut pada fakta yang ke-9 ya. Anak bungsu lebih mandiri. Terbiasa ditinggal oleh keluarga yang mempunyai kesibukan sendiri-sendiri, membuat anak bungsu mampu menikmati kesendiriannya loh. Mereka bisa memanfaatkan waktu tersebut dengan baik dan produktif tanpa merasa kesepian atau sengsara. Wah, menarik bukan? Kita lanjut pada fakta anak bungsu yang terakhir, yaitu tidak terlalu pintar. Ilmuwan di Universitas Oslo mengungkapkan bahwa fakta anak pertama cenderung memiliki skor IQ lebih tinggi dibandingkan anak kedua. Begitu juga anak kedua memiliki IQ lebih tinggi daripada anak ketiga, begitu seterusnya. Tapi tentunya fakta ini relatif ya. Anda tak perlu khawatir jika si bungsu tidak pandai dalam hal akademik. Mungkin saja ia memiliki bakat di bidang yang lainnya. Nah, sebagai orang tua sudah semestinya menerapkan pola asuh yang adil bagi semua anaknya tanpa memandang urutan kelahiran. Jangan sampai terlalu memanjakan si bungsu sehingga ia terbiasa mengeluh dan menggampangkan semuanya. Di sisi lain, ayah dan juga bunda juga tidak boleh terlalu pilih kasih dalam hal kasih sayang, sebab hal itu bisa menimbulkan kecemburuan. Masih bingung dengan pola asuh seperti apa yang harus diterapkan? Yuk simak tips berikut. Tips yang pertama, buatlah anak bungsu memiliki tanggung jawab. Meskipun anak terlahir terakhir, tak berarti si bungsu lepas dari tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya ya. Ketika ia melakukan kesalahan atau tidak disiplin dalam suatu hal, berikan aturan tegas agar mereka memperbaikinya. Tips yang kedua dari calon guru masa depan, ajari si bungsu untuk mandiri. Anak bungsu sering merasa dirinya mendapat privilege, sehingga bunda dan juga ayah perlu mengajarkannya untuk berusaha mandiri dan tanggung jawab. Sebagai contoh, mintalah anak merapikan sendiri mainannya. Libatkan mereka dalam membantu membersihkan rumah dan lain sebagainya. Ini akan membentuk karakter anak bungsu yang lebih mandiri dan tidak manja. Tips yang ketiga yaitu beri pengertian kepada si bungsu. Tak jarang antara kakak dan adik terjadi perselisihan kecil, misalnya berebut mainan. Dalam kasus seperti ini, bunda atau ayah bisa menengahi dengan memberikan pengertian satu sama lain untuk saling berbagi antar saudara. Baiklah ayah bunda, mengasuh anak memang bukan perkara mudah. Tetapi dengan mengetahui karakter anak, Anda bisa mengambil langkah dalam menentukan pola asuh yang tepat. Meski begitu, jangan terlalu memikirkan fakta anak bungsu di atas ya. Karena sejatinya kepribadian anak bisa dibentuk sejak dini. Sering-seringlah ajak ia bercerita untuk meningkatkan bonding antara orang tua dan si kecil.